Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, khususnya keluarga Wijaya Trading dan teman-teman penggemar Wijaya Trading Channel yang pagi hari ini sedang monitor chart, khususnya di XAUUSD. Untuk pagi hari ini kita mencoba untuk memetakan pergerakan dan potensi yang bisa kita jadikan sebagai peluangnya. Kita akan mencoba untuk memetakan pergerakan 1 hari ke depan, di mana kita bisa entry-kan peluang yang terbaiknya. Untuk yang kemarin kita sudah sampaikan meskipun agak sedikit terlambat, tetapi setidaknya ada 2 entry yang bisa profit di sana dengan eh, area harga yang sudah kita sampaikan kemarin. Kemudian hari ini kita lihat pergerakannya sampai pagi ini. Hari ini Jumat tanggal 22 Oktober 2021, masih cukup pagi, pergerakan masih 2 candle dari bukaan hari ini. Bukaan diawali dengan candle warna hijau. Satu poin yang harus kita ingat, akan ada tekanan seller yang luar biasa hari ini, meskipun yang kemarin juga masih didominasi oleh buyer. Namun demikian, karena pergerakan yang kemarin hampir seimbang, kekuatannya hampir sama, perhatikan naik kemudian dikembalikan ke bawah, naik lagi, dikembalikan lagi, naik lagi, dan seterusnya sampai di penutupan, ditutup dengan seller sebagai dominan, tetapi ada penolakan buyer yang luar biasa juga. Hari ini pun sama, meskipun saat ini masih dominasi warna hijau, tapi jangan lupa ada level psikologi penting di atas, di mana di situ menjadi bagian yang harus kita waspadai untuk penolakannya. Ya, hari ini akan ada penolakan seller yang cukup eh, besar juga, sebanding dengan kekuatan buyer yang kemarin eh, mengawali dengan buyer yang dominan, kemudian ditolak oleh seller dan sebagainya. Kita coba melihat di time frame yang lebih besar untuk melihat dan membaca karakter candle di struktur yang terdekatnya. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa struktur masih mengarah ke atas atau candle masih didominasi oleh buyer, meskipun ada sedikit banyak penolakan, namun demikian buyer masih dominan di sana. Kalau kita lihat arah pergerakannya, perhatikan mengarah ke atas. Namun di atas dibatasi, ada level psikologi yang harus diwaspadai. Bahkan yang terakhir yang kemarin membentuk level psikologi baru yang berada di area ini. Ini artinya kemampuan buyer untuk menembus tertingginya masih dibatasi atau masih terbentur di level psikologinya. Silakan dibuktikan hari ini pasti akan ada tolakan seller yang luar biasa. Bahkan bisa jadi hari ini akan didominasi oleh seller. Kenapa kita bisa menyampaikan seperti ini? Karena buyer sudah mulai melemah, momentumnya sudah mulai melemah. Perhatikan di candle terakhirnya, buyer sudah mulai melemah, mencoba untuk menembus harga tertingginya, ditolak oleh seller, ya, meskipun masih didominasi oleh seller, tapi ini membentuk satu pola, ya, satu pola di mana volumenya kecil di tengah, kemudian ada penolakan dari atas, seller juga kemarin sudah sampai di bawah. Ya. Maka cukup waspada ketika kita mengambil posisi buy berada di level pentingnya. Sekali lagi ini masih tren naik, tetapi pengurangan kekuatan dari buyer sudah mulai muncul yang kemarin. Perhatikan volumenya, perhatikan dari bodinya mulai mengecil. Ada penolakan yang cukup panjang. Oke, berikutnya kita mencoba untuk membaca peluangnya yang
di time frame yang lebih kecil, kita bisa kembalikan ke time frame yang lebih kecil di H1. Perhatikan di H1, di candle yang bukaannya sekali lagi tadi masih didominasi oleh warna hijau, sehingga selalu akan ada penolakan seller nantinya. Saya akan coba berikan titik entry untuk yang terdekat di situ. Oke. Ya, titik entry saya berikan di level di area 17 berapa ini? Oke, saya coba untuk perkecil. Ya, kita coba untuk memberikan wilayah entry di area 1782. Ini kita bisa ambil posisi sell di situ. 1782.76. Nah, apakah menunggu ini tembus atau tidak? Ya, yang paling penting perhatikan ketika candle yang nanti berikutnya itu terbentuk, dia menembus atau melewati breakout di area di atasnya. Area warna kuning itu adalah area dia harus dilewati. Kemudian kita entry-nya di sesudahnya. Oke. Kemudian untuk saat ini kita ambil posisi buy. Ya, saat ini langsung kita ambil posisi buy atau tunggu koreksi turun, kita ambil posisi buy di sana. Ya, mumpung masih hangat, mumpung masih baru, kita bisa ambil posisi buy di situ di 1784,80 atau bisa entry eksekusi langsung kondisi seperti ini. Kenapa kita bisa sampaikan ini entry posisi buy di situ? Karena candlenya sudah mulai merangkak ke atas, artinya yang terdekat dari running sudah mulai bergerak naik. Di candle yang keduanya ditutup dengan volume warna hijau, kita bisa lanjut ambil posisi buy dengan targetnya tidak usah terlalu tinggi. Nah, ini sudah menyentuh. Nah, targetnya di ujung tertingginya atau di high sebelumnya 127 ini lebih dari cukup. Saya akan tandai di sini untuk ambil eksekusinya, untuk exitnya. Saya kasih tanda warna merah untuk exit dari eh, posisi buy. Oke, jadi SL atau TP-nya di situ. Setelah itu nanti kita tunggu sampai selesai candlenya, ya. Jangan terlalu buru-buru. Ketika sudah menyentuh, selesai dulu. Kita tunggu dulu apakah dia kuat naik atau tidak. Kalaupun nanti kuat naik, breakout, ya, kita bisa entry-kan lagi di atasnya. Ya, kita bisa entry-kan lagi di situ. Saya akan berikan warna hijau untuk entry-nya. Silakan depending boleh, tentu lebih baik depending order ya, biar nanti lebih pas di dalam melakukan entry-nya. Kita bisa buy di situ di 1786.48 dengan target profit atau orientasi kita sampai di atas ini. Kita bisa TP-kan di situ. Ya, saya kasih warna merah untuk TP-nya di sini. Ini untuk TP-nya. Oke. Kemudian yang di sebelah bawah tadi TP-nya di sini. Atau kita tidak perlu menunggu sampai di situ target kita tercapai, tidak masalah, kita exit dulu di sebelumnya ya. Kalaupun masih misalnya tadi kita entry di 1784,8 ini ternyata tidak naik dan kemudian turun, maka sudah kita siapkan di sini sell di 1782,76. Setidaknya untuk jaga-jaga antisipasi ya. Kemungkinan terburuknya kita akan tahan di sini. Selanjutnya ketika nanti sellernya dia kuat, ya sellernya dia kuat, strukturnya kita perhatikan. Apakah kuatnya hanya sementara atau punya tekanan yang luar biasa. Kalau udah punya tekanan luar biasa, bahkan dia lebih kuat dari level psikologi yang terdekatnya di 1781, kita bisa ambil posisi atau bisa menambahkan sell kita di sini. Ya, saya akan coba berikan untuk entry-nya di sini. Kita
bisa ambil posisi sell di sini di 1781,57. Perhatikan yang saya sampaikan ini ketika seller betul-betul kuat, sehingga buyer itu kena tersangkut di atas, setidaknya tertahan di 1782 ya. Kemudian ketika kuat kita bisa entry-kan di sini di 1781. Fokus pertama ketika sudah ada yang kena, kemudian kita recovery, maka jangan berpikir bagaimana profitnya dulu. Meminimalkan kerugian dulu itu yang paling utama. Setelah selesai, setelah kerugian bisa diminimalisir, lakukan close semuanya atau close all ya. Jadi close semua transaksi untuk segera exit dari kondisi minus yang lebih kecil, sehingga nanti akan lebih leluasa ketika kita nanti mengambil peluang kembali. Oke, targetnya ketika dia turun ya, targetnya ketika dia turun di level di bawahnya ya, kita ukur kira-kira kalau dari sini ke ini sekitar 75, berarti kita ambil yang di bawahnya. Ini adalah perkiraan untuk targetnya. Ya, targetnya di sini. Apakah kita perlu menunggu dari retracement? Tidak perlu, karena ini kondisi pasarnya masih datar atau seimbang, maka tidak ada yang lebih cenderung. Kita fokus di level psikologinya. Nah, nanti berikutnya dia akan bergerak sekian. Saya akan berikan di sini pending order juga untuk limitnya. Nah, di sini kita bisa jaga dengan buy limit di area 1778,54 ya. Buy limit ini fungsinya adalah untuk mencari koreksi ya, koreksinya ketika di level psikologinya. Targetnya mungkin bisa memantul di 1779,78, sudah lebih dari cukup sudah. Sambil kita menunggu peluang dari candle yang terbentuk ya. Kita sambil melihat struktur candle yang terbentuk. Perhatikan ketika dia mulai breakout di level psikologinya, maka transaksi yang sebelumnya pernah kena, segera lakukan evaluasi kembali. Segera lakukan analisa ulang untuk melihat bagaimana kondisi terkini dari pasarnya. Sehingga tidak terjebak ketika kita berikan analisa, berikan petunjuk buy dan sell-nya, ketika terkena langsung diem menunggu. Nah, itu kan naik, tadi kan buy katanya, maka ditunggu terus. Saya tidak pernah mengajari ketika kita entry kemudian berbalik kita diem, tapi lakukan recovery. Perhatikan wilayah pentingnya, apakah dia melewati atau tidak. Kalau perlu adakah di situ retracement-nya. Semuanya diperhatikan, strukturnya kemana. Ya, bagaimana kondisi candle terakhirnya kita baca semuanya. Tidak perlu kita semuanya. Artinya dari sebelah kiri kita tidak perlu melihat terlalu jauh. Kalau yang terdekatnya ada level-level pentingnya, ada struktur yang terbentuk yang jelas arahnya kemana, secara visual akan tampak nanti. Kalaupun dia naik tinggi, kalaupun dia turun tinggi, selalu ada struktur yang terbentuk. Jangan khawatir, candle selalu terbentuk mengikuti dari dinamikanya, di mana dia lebih cenderung. Kalaupun dia masih zigzag, masih datar, ya kita tunggu sampai betul-betul ada yang dominan. Kalaupun dia datar, tidak akan habis kita. Modal kita tidak akan habis. Yang penting fahami risk manajemennya, money manajemennya. Bukan kosro, bukan seenaknya sendiri menentukan lotnya. Oke, ini adalah salah satu bagian dari kunci keberhasilan kita. Meskipun sekarang masih belum terlalu jauh bergerak dan kita punya transaksi di situ. Yang penting satu, masih dalam kondisi yang aman, masih dalam perhitungan yang wajar dan realistis kerugian kita. Di dalam trading tidak ada yang selalu kita entry profit, selalu pasti ada kerugian, ya, karena ada spread di situ. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat ini sedikit yang bisa kita sampaikan, mengingat kondisi pasarnya juga kemarin masih datar. Jangan lupa wilayah penting yang sudah kita tandai untuk kehati-hatian. Yang sudah kita sampaikan sebelumnya, perhatikan ada level psikologi, level pentingnya.
kemudian perhatikan struktur yang terbentuk di situ. Market ketika naik kuat, ketika turun kuat, selalu ada petunjuk yang ada ketika kita jeli melihatnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya keluarga Wijaya Trading dan teman-teman yang menggemarinya. Selamat pagi, salam profit dua arah.